Hai teman cerita, ketemu lagi bareng sama Gaza dan Geza yang hari ini masih main di Wonder Universe Jakarta. Ini adalah video ketiga kita di Wonder Universe Jakarta. Dan kali ini kita bakalan review area sport parknya mereka nih teman cerita. Wonder Universe ini masih soft opening ya teman cerita. Mereka baru aja buka di tanggal 24 Desember kemarin. Dan sampai dengan 21 Januari nanti mereka punya promo buy one get one, promo diskon. Pokoknya banyak promonya nih teman cerita. Ini aku kasih tahu harga tiket masuk normalnya dulu ya teman cerita. Harga normalnya untuk main di area sport park ini itu 270.000 selama 2 jam untuk satu orang ya teman cerita. Nah karena mereka masih banyak promo, jadi kita beli dengan harga buy one get one. Jadi untuk harga tiket kali ini yang kita beli adalah 135.000 per orang. Karena kali ini yang masuk cuma Gaza dan Bunda nih teman cerita. Di area sport park terdapat area dengan minimal tinggi 120 cm dan 140 cm nih teman cerita. Nanti aku bakal kasih tahu ya permainan apa aja. Ini kita udah masuk, ini tinggal kasihin aja tiket yang udah kita beli tadi bareng sama gelangnya untuk dipasangin sama mbaknya. Harga tiket yang kita beli sudah termasuk free untuk sewa loker ya teman cerita. Seperti biasa sebelum masuk kita dipakein dulu gelangnya. Nah di gelang itu ada jam selesainya. Jadi ini tuh sistemnya nggak dipanggil, tapi kalau kita lewat dari jam yang udah ditulis nanti akan kena tambahan charge biaya lagi ya teman cerita. Ini Gaza ngasih tahu kalau di sini itu ternyata lokernya ada banyak banget. Total loker yang mereka punya ada 200 nih teman cerita. Jadi kalau sekiranya lagi ramai atau penuh banget, tetap nggak usah khawatir karena mereka punya banyak loker nih teman cerita. 200 loker, kebayangkan gimana banyaknya? Yuk sekarang kita mulai petualangan kita hari ini main di Wonder Sport Park. Di area pertama ini ada 2 meja biliar, tapi meja biliarnya beda dari biasanya nih teman cerita. Kalau biasanya itu bentuknya persegi panjang, kalau ini bentuknya bulat nih teman cerita. Sebenarnya Gaza tuh nggak bisa main biliar, tapi ya karena di sini boleh aja, jadi happy aja, bebas aja mau main gimana pun selama aman ya teman cerita. Seperti biasa kita paling suka kalau datang ke area playground itu datangnya di pagi hari di jam buka mereka. Jadi masih fresh, masih belum berantakan, masih belum antri. Jadi puas maininnya nih teman cerita. Setelah puas mengutak-ngatik meja biliar, ini Gaza mau lanjut ke area selanjutnya. Ini ada dart games. Mereka punya 4 tempat gini nih dart gamesnya, dan ini punya kesempatan untuk 8 kali main nih teman cerita. Nah sekali main itu kita punya 3 kali lemparan. Terus nanti kita kena di angka berapa itu poinnya akan terupdate di layar yang paling atas itu nih teman cerita. Yang aku suka di sini adalah semua staffnya helping banget. Jadi setelah Gaza lempar udah ketahuan berapa poinnya, masnya tuh bantu cabutin terus kasih lagi ke Gaza. Terus setelah dilempar dikumpulin lagi sama masnya, dikasih lagi ke Gaza. Pokoknya memang baik-baik banget sih yang ada di sini. Kalau mainnya bareng-bareng sama teman berempat kayak gini pasti seru banget ya teman cerita. Nanti siapa yang poinnya paling tinggi dia deh pemenangnya. Ini Gaza walaupun main sendirian juga tetap happy kok teman cerita. Selesai di area dart games, ini kita mau lanjut lagi ke area sebelahnya. Terdapat permainan swimming namanya. Jadi ini kita bermain seolah-olah kita lagi berenang, tapi kali ini bukan berenang di air nih teman cerita. Ini di layarnya kita bisa main ceritanya balapan gitu untuk 2 orang. Nah dikasih tahu tangannya tuh jadi kayak kita lagi berenang gitu nih teman cerita. Ini Gaza mau kasih coba lihat sama teman cerita di rumah gimana cara maininnya. Cara maininnya cuma tinggal gerakin tangan aja. Jadi semakin cepat gerakan tangannya itu akan semakin cepat juga dia jalannya. Nah untuk yang sebelahnya karena gak ada yang mainin jadi dia diem aja gak berenang nih teman cerita, ngambang aja. Sekali main ini waktunya adalah 2 menit, belum nyampe 2 menit Gaza udah capek haheho. Katanya lumayan Bunda capek karena ini gak di air ya teman cerita. Jadi agak lumayan olahraga banget deh pokoknya. Kita lanjut ke sebelahnya, terdapat area soccer table game gini ya, apa sih ya ini namanya. Jadi ini ada bolanya gitu. Nah Gaza lawan Bunda, nanti siapa yang bisa masukin gol. Tapi karena ini kan pakai tangan dan
lawan gini ya. Karena bunda kalah, jadi akhirnya ya udahan aja, soalnya Gaza udah menang nih teman cerita. Dari area permainan ini kelihatan di belakang ada bola-bola yang cukup besar dan layar untuk bermain. Ini Gaza mau cobain, nama permainannya Spin Racer. Jadi permainannya itu ada layar dan bola kayak gini. Nanti ini tuh bolanya bisa berubah jadi kayak robot gitu nih teman cerita. Nah ini Gaza lagi mau cobain diemin dulu. Pertamanya dia jalan sendiri. Tapi aslinya kalau kalian mau mainin itu diputer-puter gini, bolanya bisa dari bawah atau dari atas. Gimana enaknya kalian aja untuk muterin rodanya kayak gini nih teman cerita. Intinya supaya si roda atau robotnya tuh yang ada di layar itu bisa maju dan menang nih teman cerita. Setelah selesai mainin permainan Spin Racer, ini kita mau lanjut ke area berikutnya. Ada area basketball. Jadi ini dikasih kayak ruangan gini ya teman cerita, setengah lapangan. Ini sebenarnya bukan lapangan sih, tapi cuma tempat bermain untuk main basket. Ada ring basketnya juga nih teman cerita. Emang paling seru kalau main ke playground itu bareng sama teman-teman atau sama keluarga nih teman cerita. Ya walaupun kayak Gaza gini main sendiri sebenarnya juga tetap happy, tapi lebih seru kebayang nggak? Ini bolanya ada 2 di dalam sini, jadi kalian bisa main bareng-bareng gitu nih. Untuk di area basketball ini Bunda nggak sempet nanya kita boleh main berapa lama, tapi sih kayaknya bebas aja selama kayak sepi kayak gini ya teman cerita. Kalau misalnya antri mungkin gantian sama yang nungguin di luar ya. Buat pecinta olahraga apapun bentuknya ini wajib banget main kesini karena kalian bisa cobain semua area bermain sambil olahraga nih teman cerita. Yuk kita lanjut lagi. Tadi di sisi sebelah kanan ini belum sempat kita datengin nih teman cerita. Gaza mau coba mainin di area ini. Nah tapi aku nggak tahu nih nama permainannya apa. Ini Gaza muter jauh banget coba mau masuk ke dalam sini. Ini di dalam sini bisa muat untuk sampai dengan 6 orang. Untuk permainan ini itu berat badan maksimal tiap orang cuma 75 kilo ya teman cerita. Permainan ini bisa dimainin sama dewasa dan juga anak-anak. Tapi kalau untuk dewasa itu nggak bisa full 6 orang. Jadi kayak misalnya 4 dewasa 2 anak gitu deh teman cerita. Untuk waktu bermainnya itu 3 menit ya teman cerita. Nah selama 3 menit kalau kalian ketemu ini ya tinggal nunduk, atau ketemu yang satunya lagi berarti tinggal loncat. Cuman dia tuh kayak kadang-kadang ngebalik arah gitu loh. Jadi kalian yang harus hati-hati, tapi seru banget deh teman cerita. Oh ya aku baru sadar teman cerita, ini setelah 3 menit si Gaza loncat-loncat, ternyata nama permainannya itu namanya Air Bounce. Jadi ini di sebelahnya, sebelah Air Bounce ini ada skywalk, tapi Gaza nggak mau naikin. Dan untuk airborne sendiri tinggi minimalnya itu 120 cm ya teman cerita. Untuk permainan skywalk ini itu ada yang naik tangga tuh dari situ terus loncat ke yang warnanya hijau. Ada juga yang dari bawah naik sampai tinggi ke atas. Untuk minimal tinggi badannya 120 cm dan berat badan maksimalnya 80 kilo ya teman cerita. Ini kita lagi mau liatin orang yang mau loncat dari situ untuk nangkep kayak guling yang warnanya hijau itu loh teman cerita, tuh yang di atas itu tuh. Buat yang suka permainan menantang banget, ini cocok dan wajib kalian coba. Soalnya apa? Soalnya ini cukup menantang banget nih teman cerita. Insya Allah semuanya aman pakai alat pengaman ya teman cerita. Jadi kalau kalian mau coba nggak usah khawatir. Nah kayak gini nih teman cerita, aman kan? Setelah ngeliatin orang main, Gaza tetap masih nggak mau main. Ini kita mau lanjut ke area yang lain. Ini di sebelah kiri udah kelihatan area permainan sepak bola atau football. Ini aku jalan dulu, nyari jalan dulu nih teman cerita. Di sebelah kanan aku ada kayak Ninja Warrior. Nanti aku bakalan kasih tahu satu persatu ya teman cerita. Kita mau ke area sebelah kiri dulu. Untuk jalan masuknya ini masih terus jalan sampai ke belakang, terus belok ke sebelah kiri nih teman cerita. Kalau kita lihat dari depan, ini kan kalau dari depan terbuka ya, jadi kita bisa lihat. Nah itu kayak, oh cuma segini aja. Enggak, ternyata teman cerita, ini sampai ke belakang, luas banget. Di sebelah kiri ada, di depan aku ada, tuh sampai ke ujung sana. Nah ini kita akan mulai review dari sebelah kanan dulu ya teman cerita, nanti baru ke sebelah sana. Kita kesini dulu. Ini ada permainan kayak pukul-pukulan atau banyak sih sebenarnya gamesnya. Nah ini tuh pertama kali kita harus pencet dulu startnya. Nanti setelah itu baru kita bisa pilih gamesnya, mau pilih
games yang apa. Ini awal aku bingung sih, kok udah dipencet start tapi nggak nongol-nongol. Nah ini Gaza pilih dulu gamesnya apa. Waktu kita lagi main di area ini sayangnya lagi nggak ada mas-mas yang jagain, tapi di area yang lain itu termasuk banyak mas-mas yang jagain dan bersihin sekitaran arena permainannya. Nah ini Gaza coba pukul-pukul sesuai dengan keterangannya. Jadi ada warna merah, kuning, biru. Ini tuh kayak pukul bagian depan, bagian kanan, bagian kiri gitu loh teman cerita. Terus mereka juga punya properti kayak sarung tinju yang bisa kalian pakai untuk mukul-mukul nih teman cerita. Selesai main di sini dengan berbagai macam games, Gaza langsung pindah ke sebelahnya. Setelah tadi main boxing ceritanya, sekarang ini judulnya shooting. Ini mau main tembak-tembakan. Jadi di sini mainnya sistemnya sepuasnya ya teman cerita. Ini itu kita harus isi peluru dulu, terus kita pencet startnya. Abis itu baru kita bisa nembak-nembakin sasarannya yang ada di sana nih teman cerita. Nah pas kita agak kebingungan karena kita kok nggak bisa nembak, akhirnya ada mas-masnya yang datang dan nolongin kita untuk ngasih tahu gimana caranya. Sebenarnya caranya itu cuman pencet tombol merahnya, terus masukin itu semua pelurunya ke dalam situ. Nah peluru itu udah disediain di situ ya teman cerita, cuma tinggal tembak-tembak aja. Arena permainan shooting ini jadi arena yang paling Gaza sukain karena katanya seru banget, bisa nembak-nembakin jarak jauh gitu. Udah gitu kalau kena tuh dia jatuh gitu kan ceritanya. Gak usah Gaza, ini Bunda juga coba, ternyata emang seseru itu nih teman cerita. Kalau kesini coba deh, di sini bisa main tembak-tembakan sepuasnya. Enggak sepuasnya sih, tergantung jam kalian ambil di playground ini berapa lama. Area permainan selanjutnya ada 360 swing namanya. Jadi ada sepeda yang kita naikin dan nanti kalau kita goes sepedanya itu dia muter 360 derajat kayak gini nih teman cerita. Nah cuman ini karena kurang digoes akhirnya tuh kayak balik lagi gitu loh teman cerita. Tapi ini insya Allah aman, jadi kalaupun kita muter balik lagi dijagain sama mas-masnya. Untuk permainan tersebut ada minimal tinggi 120 cm ya teman cerita, dengan berat badan maksimal 80 kilo. Ini kita lanjut, ada area rock climbing. Di sini ada perlengkapannya dan syarat-syaratnya. Nah ini area ini ada jam-jamnya nih teman cerita. Teman cerita bisa lihat ya untuk jam operasional di weekday dan di weekend. Dua area ini nggak dinaikin sama Gaza karena katanya nggak berani. Jadi kita lanjut aja ke area berikutnya, ada penalty kick namanya. Di area ini itu terdapat gawang dan bola. Jadi kita bisa main bola. Ini kalau kita pencet start gitu nanti dia bakalan gerak, kalau nggak ke kanan ke kiri. Nah kita coba masukin bolanya ke gawang nih teman cerita. Walaupun sebenarnya ya mudah, tapi ini Gaza suka-suka aja nih teman cerita. Setelah puas main di area penalty kick, kita lanjut ke sebelahnya. Ini terdapat ada tempat main kayak bulu tangkis. Lapangannya mirip banget sama lapangan bulu tangkis, tapi ini bukan, namanya rakalkun. Pas kita masuk itu bahan raketnya itu beda sama kayak raket bulu tangkis ataupun raket tenis. Nah karena ini rakalkun tuh bolanya tuh terbuat dari apa ya teman cerita, lucu deh. Nih aku kasih lihat waktu kita lagi main bareng nih teman cerita. Bolanya tuh lumayan berat karena ini bahannya bukan bahan kayak kok bulu tangkis, tapi juga nggak seberat bola tenis ya teman cerita. Pokoknya seru deh. Setelah kita puas main rakalkun, mari kita lanjut lagi ke area berikutnya. Terdapat 3 area di belakang sini yang belum kita cobain. Yang pertama ada area dance, tapi kebetulan ini masih ditutup nih teman cerita, kayaknya belum beroperasi. Selanjutnya ada area archery dan dance ini masih ditutup, jadi kita belum bisa cobain. Nah kita lanjut aja. Di sebelahnya ada lapangan sepak bola. Nah ini namanya area soccer. Cuma sayang banget ya karena kita datang ke sini masih sepi, jadi mainnya sendirian aja nih teman cerita. Tapi mainnya puas banget sih. Di sini kita bisa main sepuasnya di area sini tanpa antri atau nunggu-nunggu gantian sama orang. Sekali lagi aku kasih tahu buat teman cerita yang mau main ke sini bareng sama teman-teman, baiknya di pagi hari waktu jam baru buka ya, biar kalian bisa main sepuasnya. Maksudnya bisa nikmatin area ini sepuasnya tanpa harus ngantri-ngantri atau gantian bareng sama orang lain.
Selesai dari area belakang, yuk kita balik lagi ke area depan. Ini terdapat area yang ada sampai ketinggian di atas itu tuh teman cerita. Nama areanya adalah rope course, dan sebelum kita mulai bahas area rope course ini, aku sama Gaza mau coba naik slide dulu yang ada di sini nih teman cerita. Slide-nya ada dua, ada yang itu sebelah kanan sama sebelah kiri. Tiga deh teman cerita. Ini Gaza mau cobain dulu slide yang ada 3 seluncuran kayak gini. Ini nggak tinggi-tinggi banget, nggak pendek banget, tapi lumayan nih teman cerita. Katanya Gaza seru sih bunda. Karena penasaran, akhirnya bunda coba ikutan naik bareng sama Gaza. Karena bunda penasaran, kira-kira seseru apa sih naik slide yang ada di sini? Sebenarnya kalau di area sports arena ini itu lebih ke anak-anak usia di atasnya Gaza sampai dengan dewasa nih teman cerita. Soalnya permainannya banyak yang bisa dimainin untuk anak di atas usia Gaza dan juga usia dewasa kayak bunda gini nih. Ini ternyata benar nggak serem dan ternyata nggak licin banget nih teman cerita. Setelah selesai slide, ini penasaran di depan kita ada area permainan atau games olahraga apa lagi ya kira-kira. Jujur ini kali pertamanya kita lihat permainan kayak gini nih teman cerita dan kita bingung. Tapi akhirnya kita disamperin sama mas-masnya dan dikasih tahu cara mainnya. Jadi di sini mas-masnya tuh kayak standby, ada yang rapihin mainan, ada yang bersihin mainan, termasuk ngasih tahu kita gimana cara mainnya kayak gini nih. Nah ini harus kayak gini gitu loh teman cerita. Jadi nanti kalau kalian datang dijelasin kok sama masnya. Soalnya jujur aku mau ngejelasinnya juga bingung nih teman cerita. Teman cerita di rumah ada yang udah pernah belum mainin permainan ini? Dan kalau tahu gimana cara mainnya boleh banget loh komen di kolom komentar ya. Setelah main dengan segala kebingungan yang ada, akhirnya kita mau coba lagi games yang lainnya. Nah, kalau game yang satu ini udah sering kita mainin nih. Kalau kita lagi main di Fun World, ya kan teman cerita? Siapa yang suka main juga nih? Ini itu ada perhitungannya. Jadi kalau kita menang atau kalah, kalau kita masukin, nah ini tuh seru deh teman cerita. Sekali main itu waktunya adalah 2 menit. Kita minta bantuan masnya untuk nyalain dan kita lanjut mulai main lagi nih teman cerita. Untuk semua permainan yang ada di sini menurut aku seru dan worth it banget sih. Kita itu bayar untuk 2 jam dan bukan cuma selesai sampai di sini aja, masih ada area yang belum kita review di belakang nih teman cerita. Nanti setelah kita puas main di sini, kita bakalan tunjukin sama teman cerita area yang posisinya ada di atas. Hasil main kita nanti kita bisa lihat tuh dari layar ini siapa kira-kira yang menang dan siapa kira-kira yang kalah nih teman cerita. Yang aku suka di sini tuh kalau kalian main sendiri kayak gini masih juga suka ikutan nemenin main. Jadi baik banget ya teman cerita. Kita mau cobain slide yang satu ini nih teman cerita. Kali ini Gaza yang videoin, bunda yang naik slide-nya nih teman cerita. Kenapa bunda yang naik? Karena awalnya Gaza masih takut untuk cobain slide yang ini. Nah jadi bunda cobain dulu, lalu nanti bunda kasih tahu Gaza gimana rasanya naik slide ini. Ternyata setelah dicoba ini nggak semenyeramkan yang dibayangkan. Memang licin tapi seru loh teman cerita. Nah rasa turunnya tuh kayak gini nih teman cerita. Cepet banget enggak, tapi seru banget deh, pokoknya wajib dicoba. Nah ini aku akhirnya berhasil membujuk Gaza untuk naik slide yang ini. Nah jadi slide-nya tuh pakai kain kayak gitu nih teman cerita. Karena kita tadi kainnya dipakai di bunda, jadi ini kita bawa naik dulu kainnya. Tapi sebenarnya kainnya ada beberapa di atas. Jadi supaya lebih licin, kata masnya, takutnya nyangkut kalau bahan celana kita nggak licin di slide-nya. Nah jadi nih teman cerita, setelah sampai di atas nanti masnya akan ada yang jagain dan bantuin untuk gelarin kainnya kayak gini nih teman cerita. Jadi nanti kita cuma tinggal tiduran aja naik setelah si kainnya digelarin sama emasnya. Pokoknya aman deh insya Allah karena ada masnya yang jagain di atas nih teman cerita. Nah kan ternyata kata Gaza seru banget dan gak serem sama sekali nih teman cerita. Masih ada beberapa area yang belum kita review. Sekarang kita mau naik ke atas ini nih teman cerita. Kita mau lihat katanya di atas ini ada area trampolin nih teman cerita. Main 2 jam di sini gak berasa sama sekali karena permainannya banyak ya teman cerita. Ini lumayan capek haheho naik turun kesana kemari dari tadi nemenin Gaza. Nah ini adalah area trampolinnya.
Pertama kali kita datang ke area trampolin ini, sebenarnya jujur aku takut. Ternyata ini ketentuannya adalah tidak boleh lebih dari 140 cm untuk naik di area trampolin ini, dan cuman bisa satu orang nih teman cerita. Soalnya area trampolinnya tuh ya, kalau aku lihat itu langsung ke bawah ke area yang tadi boxing sama shooting nih teman cerita. Mari kita lanjut lagi. Ini ada area ninja course namanya. Ini bukan sembarang ninja-ninjaan. Ini baru kali ini sih aku lihat ternyata sebanyak ini permainannya, termasuk yang area Ninja Warrior di Kids Park Wonder Universe yang sebelumnya kita review ya teman cerita. Area Ninja Course-nya atau Ninja Warrior-nya tuh lumayan banyak variasinya nih teman cerita. Kita review satu-satu ya, mulai dari yang ini menurut aku masih mudah, jadi aku pun bisa lewatin ini sambil video ini teman cerita. Nah untuk selanjutnya ini goyang-goyang banget, terus kayak harus lewatin lubang-lubang kayak gini. Ini lumayan susah sih teman cerita. Walaupun ini susah, tapi kata Gaza aku masih tetap usaha sampai di ujung lewatin ini, karena ini seru banget nih bunda. Buat tantangan yang kali ini bunda nggak mau lewatin karena kayaknya bakalan capek dan susah videoinnya nih teman cerita. Jadi bunda videoin dari area sampingnya aja biar kalian kebayang gimana serunya area permainan Ninja Course yang ada di atas sport arena ini nih teman cerita. Kalau mau ngabisin energinya anak-anak, cocok banget bawa anak-anak main di sini. Kenapa? Karena ini bukan cuma sekedar playground yang ada mandi bolanya, bukan. Ini benar-benar membutuhkan energi, usaha dan tenaganya anak-anak banget nih teman cerita. Lanjut ke tantangan berikutnya. Ini dia muter, jadi kita harus lewatin, naikin. Tapi kalau misalnya jalannya pelan-pelan nih kayak Gaza nih, merangkak kayak gini, aman aja nih teman cerita. Cuman kalau sambil jalan itu dia beneran muter, karena bunda cobain jalan di atasnya tuh dia beneran muter kayak gini nih. Kalau bunda geser tuh si Gaza jadinya muter-muter gitu tuh teman cerita. Tapi ya kalau buat anak-anak mah happy aja, mau jatuh, mau susah, mau gelundungan, selama lagi di playground mah seneng-seneng aja teman cerita. Ini selanjutnya ada tantangan apa lagi? Ini tuh harusnya kayaknya naik ke atas, terus kita lewatin tengah-tengahnya itu. Cuman karena Gaza nggak bisa, kurang tinggi kayaknya ya teman cerita ya. Akhirnya dia coba masuk dari area samping, mau coba untuk manjat, tapi ternyata tetap nggak bisa karena ini kan muter nih teman cerita, jadi susah. Akhirnya dia merangkak-rangkak aja deh kalau gitu. Lanjut lagi, ini ada, kan biasanya papan kayu ya. Kalau ini tuh empuk nih teman cerita, tapi ya goyang-goyang banget juga nih teman cerita. Kalau ditanya lagi jalan segoyang apa, nah itu Gaza lagi jalan goyangnya goyang banget tuh teman cerita. Ini aku pegangin dulu supaya kalau Gaza mau lewat cepet. Nah ini selanjutnya ada bawahnya kayak jaring-jaring, atasnya tuh bisa buat kita ngegantung gitu. Cuma Gaza tuh mau menjangkau susah. Pertama bawahnya goyang-goyang, yang kedua memang kurang tinggi dikit nih teman cerita. Selesai main di area Ninja Course, ini aku mau bahas tentang permainan terakhir. Area ini namanya Rope Course. Nah ini tuh banyak panjangnya teman cerita dari ujung sana tuh, dari sana. Tapi ini tuh kayaknya permainannya lebih ke dewasa deh, karena tinggi minimal untuk main di area ini adalah 140 cm dengan berat badan maksimal 100 kg nih teman cerita. Jadi Gaza nggak bisa main di area ini. Bunda nggak cobain area ini karena nanti kalau bunda cobain Gaza susah video ini aja. Jadi ini bunda kasih lihat aja sedikit-sedikit ya teman cerita. Tapi menurut aku ya area rope course ini termasuk yang besar. Besarnya tuh lihat deh dari ujung sana sampai ke ujung situ tuh. Nah nanti setelah kalian melewati berbagai macam jenis tantangan, itu terakhirnya kalian bisa main flying fox. Jadi flying foxnya itu balik lagi ke arah yang kita tadi berangkat awalnya nih teman cerita. Itu tadi review kita main di Wonder Sports Arena yang ada di Wonder Universe. Semoga video kita kali ini bermanfaat untuk semua teman cerita di rumah yang mau main kesini ya. Terima kasih udah nonton video kita sampai di akhir. Jangan lupa untuk like video ini dan subscribe channel YouTube kita ya. Sampai ketemu lagi di video kita selanjutnya. Bye bye teman cerita.